Pemerintah negara di seluruh dunia berlomba untuk memberi stimulus, termasuk Indonesia. Setelah ada stimulus jilid 1, pemerintah bersiap untuk stimulus jilid 2. Selengkapnya akan saya paparkan dalam stimulus pajak lawan corona. Kita langsung lihat slide yang pertama. Dampak virus corona sebenarnya terasa pada semua sektor, tapi salah satu yang terdampak paling pertama adalah industri pariwisata tanah air. Di dalamnya ada industri penerbangan, perhotelan, dan restoran juga terdampak. Nah, ini yang menjadi fokus stimulus pemerintah Republik Indonesia paling pertama, yaitu dengan memberikan stimulus insentif transportasi pariwisata senilai 10,3 triliun rupiah. Pemerintah berusaha menjaga minat masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata ke wilayah destinasi prioritas, sehingga diberikanlah insentif penerbangan yang membuat tarif tiket pesawat ke daerah pariwisata seperti Batam, Denpasar, Yogyakarta, Labuan Bajo, Lombok, Malang, Manado, Toba, Tanjung Pandan dan Tanjung Pinang menjadi lebih murah selama 3 bulan. Diskon yang diberikan antara 40 hingga 50% dari tarif. Tapi ternyata belum cukup juga. Efek corona ini tidak hanya menyerang pariwisata, tapi semakin melebar juga hingga ke ekspor impor dan juga manufaktur. Untuk itu pemerintah berupaya untuk menjaga likuiditas dan memastikan roda ekonomi tetap berputar dengan cara agar rakyat bisa tetap melakukan konsumsi. Maka diberikanlah stimulus kedua yang nilainya diprediksi lebih besar dari 10,3 triliun rupiah. Nah, stimulus yang kedua ini berupa pajak impor, pajak perusahaan, pajak penghasilan, dan juga restitusi pajak. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, stimulus fiskal ini akan diberikan untuk jangka waktu 6 bulan. Tujuannya agar seluruh industri bisa mendapatkan ruang untuk bertahan di situasi yang ketat dan bebannya diminimalkan oleh pemerintah. Nah, selain stimulus fiskal, pemerintah juga memberikan stimulus non-fiskal berupa penghilangan larangan terbatas atau lartas bagi barang impor sejumlah 749 HS code yang merupakan bahan baku untuk industri. Dan selanjutnya kita akan membahas terkait stimulus yang mungkin paling digemari dan juga berkenaan dengan karyawan, yaitu pajak penghasilan. Kita akan cek slide berikutnya. Pertama kita ke PPh pasal 21. Pasal ini terkait dengan karyawan sektor industri. Jadi PPh 21 ini akan ditanggung oleh pemerintah. Tujuannya untuk memberikan tambahan penghasilan bagi para pekerja di sektor manufaktur agar daya beli bisa terjaga. Skema relaksasinya menurut estimasi yang beredar ini adalah 20-25 atau 50%. Nah, estimasi loss pemerintah adalah 3 hingga 7,5 triliun rupiah. Hanya sektor manufaktur yang ditanggung mulai dari bahan kimia hingga furnitur. Lalu berikutnya PPh pasal 22 impor. Nah, skema relaksasinya adalah pembebasan PPh pasal 22 impor selama 3 bulan. Jadi dari April hingga Juni 2020. Sama juga untuk manufaktur atau 19 industri seperti yang sudah saya jelaskan di pasal 21 tadi. Lalu berikutnya PPh pasal 25. Nah, ini pajak penghasilan khusus industri. Skemanya adalah 3 bulan pertama sebesar 50% untuk wajib pajak kemudahan impor tujuan ekspor atau KITE dan 35% untuk sektor usulan Kadin. Lalu hingga akhir tahun diberikan juga 25% untuk wajib pajak KITE dan juga sektor usulan Kadin. Nah, estimasi temporary loss ini sekitar 5,69 triliun rupiah untuk sektor yang diusulkan dan juga untuk WP KITE itu tadi sebesar 2,5 triliun rupiah. Namun sebenarnya berapa banyak sih penerimaan negara dari pajak yang didiskon ini? Kita akan cek slide berikutnya. Pertama kita akan ke PPh pasal 21 ini. Kalau dilihat dari realisasi penerimaan pajak tahun 2019 APBN, pasal 21 ini memberikan dana ini lebih dari 148 triliun rupiah untuk negara. Nah, dari 2018 ke 2019 ada pertumbuhan hingga 10,17% untuk PPh 21 ini. Lalu pasal 22 impor ini memberikan 53,66 triliun rupiah untuk negara. Terjadi penyusutan dari 2018 ke 2019 ini sebesar 1,94%. Lalu berikutnya pasal 25. Nah, ini hingga 267,97 triliun rupiah. Terdiri dari wajib pajak pribadi sebesar 11,23 triliun rupiah dan untuk badannya 256,74 triliun rupiah. Dan mengalami pertumbuhan dari 2018 ke 2019 ini sebesar 1,72%.
Rencananya, stimulus ini diberikan untuk 6 bulan ke depan. Jadi bisa Anda bayangkan, hitungan kasarnya saja, kalau bila setahun PPh 21 ini bisa menghasilkan 148 triliun rupiah, berarti kalau 6 bulan negara sudah kehilangan 74 triliun rupiah. Lalu untuk pasal 22 impor ini berarti kehilangan lebih dari 26,5 triliun rupiah. Lalu untuk pasal 25 ini kehilangannya lebih dari 134 triliun rupiah yang dikorbankan untuk memastikan daya beli masyarakat bisa tetap terjaga di tengah pandemi corona ini. Artinya ratusan triliun melayang. Lalu bagaimana skenario harapan pemerintah? Kita akan cek slide berikutnya. Stimulus diberikan untuk memastikan masih ada dana lebih bagi warganya. Dengan harapan dari uang yang tersisa karena bebas pajak tersebut, masyarakat bisa mempertahankan ini, daya belinya. Asumsinya seluruh uang yang diperoleh karena diskon pajak tersebut semuanya akan digunakan untuk kebutuhan konsumsi lagi oleh warga. Nah, apabila ini bisa diraih, maka konsumsi masyarakat akan terjaga. Dan jangan lupa bahwa negara kita ini pilar penopangnya adalah konsumsi. Jadi bila konsumsi terjaga, maka di saat ada permintaan, maka manufaktur akan membuat barang. Dan akhirnya bisa tetap mempertahankan produksinya. Dan bila produksi bisa terus berjalan, maka ini akan berefek luas. Artinya tenaga kerja atau buruh juga bisa dipertahankan dan barang baku juga terus diperlukan. Yang berefek pada terjadinya perputaran ekonomi yang harus terus berlanjut di tengah perlambatan ekonomi global ini. Menurut Menperin Airlangga Hartarto, keputusan akan diumumkan soal stimulus ini akan dilakukan esok hari. Jadi kita tunggu seperti apa finalisasi dari stimulus tahap 2 yang disiapkan pemerintah. Dan apakah efeknya bisa sesuai dengan rencana pemerintah untuk bisa menghadang perlambatan ekonomi akibat keganasan pandemi corona.